Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Pengertian ideologi yaitu suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Dan ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Kemutlakannya tidak mengizinkan orang mengambil jarak terhadapnya. Secara singkat, dengan ideologi dimaksud gagasan-gagasan tertentu yang dimutlaknya. Dan ideologi itu merupakan gabungan dari kata majmuk yang diambil dari idea dan logos. Dan dua kata itu merupakan kata Yunani. Dan yang pertama yaitu idea sendiri dapat diartikan sebagai cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Sebagai logos juga dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Dan di sini saya mengetahui yaitu dari Gunawan Setiarjo mengumumkan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu sendiri merupakan pembentukan ciri khas kelompok atau bangsa. Ideologi berfungsi untuk mempersatukan sesama kita. Lalu ada fungsi ideologi menurut Surjanto Puspawardojo, dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara oleh A.A. Nurdiaman. Yang pertama ada fungsi ideologi struktur kognitif, yaitu menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Yang kedua, fungsi ideologi orientasi dasar dengan membuka wawasan dan memberikan makna serta tujuan dalam menjalani kehidupan. Lalu yang ketiga ada fungsi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk bertindak. Yang keempat, fungsi ideologis sebagai penyemangat atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Kelima, ada fungsi ideologi sebagai bekal atau jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Lalu yang terakhir adalah fungsi ideologi sebagai pegangan pendidikan atau masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme menuntut sebuah negara untuk tidak membatasi atau mengganggu peran individu, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi, ideologi kapitalisme dikenal juga sebagai ekonomi dan pasar bebas. Dengan begitu, setiap individu yang memiliki modal berhak melakukan berbagai usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Yang kedua adalah ideologi liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang fokus pada kebebasan individu. Ideologi ini dimulai pada abad ke-18 setelah pecahnya revolusi Prancis. Setelah itu, para kaum liberal menuntut mendapatkan kebebasan dalam berbagai hal seperti kebebasan individu, tempat tinggal, dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga adalah ideologi komunisme.
Ideologi komunisme merupakan sebuah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi milik publik. Melalui ideologi ini, maka semua yang ada di negara akan dikuasai oleh negara itu sendiri. Jenis ideologi ini akan selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Yang keempat adalah sosialisme. Ideologi sosialisme merupakan sebuah pemikiran tentang kesetaraan sosial yang didorong oleh peran pemerintah atau negara, sehingga kaum sosialis akan menganggap individu tidak akan bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan orang lain. Rakyat pun diharapkan bisa hidup sejahtera tanpa ada hak pribadi atau hak individu. Yang kelima adalah ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme adalah ideologi yang membuat orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada bangsa yang lainnya. Adanya rasa superioritas muncul karena adanya kesamaan pada beberapa hal. Kaum nasionalis akan menuntut kaum mendapatkan kemerdekaan negara dari negara lain dan tidak bergabung dengan negara, organisasi global, atau kolaborasi dengan negara lain. Yang keenam adalah ideologi fasisme. Ideologi fasisme merupakan pemahaman yang tidak memandang adanya hak individu. Jadi semua orang akan bergerak berdasarkan arahan pemimpinnya. Jenis ideologi ini banyak diterapkan di negara bagian Eropa Tengah, Selatan, dan Timur. Yang ketujuh adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah salah satu ideologi dan dasar negara yang menjadi cermin kepribadian bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bangsa Indonesia adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga lokal warga Indonesia. Indonesia ialah negara keseluruhan yang memiliki ciri-ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia sendiri terkenal dengan kepribadian yang ramah, santun, dan hangat. Hal tersebut merupakan nilai positif bagi warga Indonesia dan negara Indonesia yang telah dikenal oleh warga negara lain atau warga negara mancanegara lah istilahnya ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yang diyakini kebaikan dan kebenarannya oleh sebagian orang luar. Sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu banyaknya masyarakat yang menerapkan sikap Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan hal tersebutlah yang membedakan Pancasila dengan negara-negara lain. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia yang lebih dalam, adapun Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama, visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. 3. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokrasi, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia.